Salam lawatan. Ada tertulis di Kisah Para Rasul 3 ayat ke-21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saya tekankan sekali lagi. Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Seringkali kita menunggu Tuhan untuk mendatangkan pemulihan dalam hidup kita. Dan Tuhan menunggu kita. Jadi kita saling tunggu-menunggu. Saya punya sebuah ilustrasi. Waktu saya masih sekolah dasar, di jenjang sekolah dasar, saya tuh pergi ke sekolah naik sepeda. Dan hari itu saya tunggu di sekolah, pulang sekolah, semua udah pulang, saya tunggu di sekolah. Saya tunggu 1 jam, saya tunggu 2 jam, saya tunggu 3 jam, tunggu untuk dijemput oleh orang tua saya. Hari itu saya lupa kalau saya itu bawa sepeda ke sekolah. Jadi saya marah, saya kesal nunggu di sekolah kenapa saya tidak dijemput oleh orang tua saya. Dan mama saya bingung, kenapa saya nggak pulang-pulang. Pasti main nih anak, pasti dia keluyuran pergi kemana-mana. Akhirnya saya tunggu sampai sore, sampai sekolah saya tutup. Dan saya pulang jalan kaki ke rumah dengan marah-marah. Kenapa saya nggak dijemput, kenapa mama saya lupa jemput saya. Saya pulang jalan kaki. Sampai rumah saya kaget, mama saya kaget. Ternyata saya bawa sepeda. Jadi sepedanya saya tinggalin di sekolah. Saya tunggu mama saya tungguin saya di rumah. Kita tunggu-tungguan, gak ketemu jalannya. Nah sama Tuhan sama, seringkali kita tunggu Tuhan, padahal Tuhan tuh tunggu kita. Tuhan jelas berkata Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Pemulihan itu harus dikerjakan. Waktu dan masa pemulihan itu harus dikerjakan. Dan itu bagian kita yang mengerjakannya. Seperti tertulis di 1 Raja-Raja 18 ayat 37 sampai 39. Inilah pemulihan untuk bangsa Israel. Hari itu Elia mengumpulkan nabi-nabi Baal dan berkata, Tuhan siapa yang hidup? Tuhan siapa yang hidup? Dan ini yang Elia doakan. Tuhan, jawablah saya supaya rakyat ini tahu bahwa Engkau Tuhan dan Allah. Dan bahwa Engkaulah yang membuat mereka bangsa Israel kembali kepadamu. Dipulihkan kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengirimkan api dari langit dan membakar hangus kurban itu bersama kayu apinya, batu-batunya dan tanahnya, serta menjilat habis air yang terdapat di dalam parit itu. Pada saat rakyat melihat hal itu, mereka tersungkur ke tanah sambil berkata, Tuhan itu Allah, sungguh Tuhan itu Allah. Kalau kita lihat ayat ini, kelihatannya simple. Elia berdoa pada Tuhan dan tiba-tiba Tuhan menjawab dan menyambar dan memberikan pemulihan itu atas bangsanya. Kelihatannya simple. Elia hanya teriak, Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan turunkan api dari surga. Dan tiba-tiba satu bangsa berbalik kepada Tuhan. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail dengan seksama. Kita mundur ke ayat-ayat sebelumnya. Kita mundur ke ayat 33. Elia, menyusun kayu api itu di atas mezbah. Lalu sapi yang seekor itu dipotong-potongnya dan ditaruhnya di atas kayu itu. Kemudian ia berkata, isilah tempayan dengan air sampai penuh. Lalu tuangkan air itu ke atas persembahan korban dan kayunya. Ini Elia ngomong sama siapa? Dia gak mungkin ngomong sendiri, bener gak? Dia gak mungkin bicara dengan Tuhan. Ini dia bilang ini, tolong isi, ada 4 tempayan, isi dengan air. Dia bicara dengan siapa? Hari itu Elia bicara dengan siapa? Lanjutkan ayatnya. Lalu setelah Elia berkata seperti itu, lalu ada orang-orang setelah mereka melakukan hal itu, ia berkata lagi. Jadi Elia ngomong lagi. Sekali lagi tolong isi tempayan ini. Lalu mereka melakukannya. Siapa mereka ini?
Siapa? Tidak ditulis di Alkitab, namanya tidak tertulis. Tidak ada nama yang di-mention khusus. Siapa mereka yang melakukan ini? Siapa orang yang bantu Elia menuangkan air berkali-kali ke atas mezbah itu sebelum Tuhan menyambar mezbah itu dengan api Tuhan? Siapa mereka itu? Saya lanjutkan. Ia berkata sekali lagi, lalu mereka melakukannya. Elia berkata lagi, satu kali lagi. Kata Elia, dan mereka melakukannya pula. Untuk mendatangkan sebuah pemulihan, ada hal yang harus kita kerjakan, saudara. Hari itu ada mereka yang bahkan kita nggak tahu siapa. Mungkin itu bagianmu. Mungkin kamu berkata gini, aku bukan pendeta, aku bukan Elianya dalam gerejaku. Mungkin aku hanya pendoa. Aduh, aku ini hanya tukang masak di gereja. Aku ini hanya tukang parkir di gereja. Tapi setiap kita itu punya bagian dan part dalam lawatan. Setiap kita punya bagian dan part dalam pemulihan sebuah bangsa. Masalahnya Elia tidak bisa mengerjakan api turun dari langit tanpa mereka ini. Yang gak ditulis siapa namanya. Tanpa mereka ini. Saya ini melayani di sebuah komunitas youth. Namanya Rock. Kalau yang lain itu dapat bagian khotbah, saya ini dapat bagian tukang parkir, saudara. Walaupun saya cantik, saya tahu. Tapi saya ini dapat bagian tukang parkir. Sungguhan tukang parkir. Saya nggak mengurang-ngurangi dan nggak melebay-lebaykan. Saya dapat bagian tukang parkir. Tugas saya adalah sebelum acara, saya akan keliling ke sekolah-sekolah. Naik motor, jalan kaki kadang. Untuk ngundangin setiap sekolah demi sekolah, gereja demi gereja untuk acara KKR. Dan pas hari HKKR, tugas saya di mana? Di lapangan. Di tengah terik matahari, di tengah dinginnya malam. Tugas saya ngapain? Menyiapkan semua untuk datang. Menyiapkan semua angkutan-angkutan umum. Menyiapkan semua mobil-mobil yang akan datang. Saya parkirin mereka dengan baik. Saya arahkan semua jemaat, semua yang diundang untuk naik menikmati KKR yang Tuhan sudah siapkan. Setiap kita punya bagian. Bisa bayangkan tidak ada yang mengambil bagian parkir. Saya tuh parkir, beneran parkir. Nggak melebih-lebihkan. Tapi setiap orang punya bagiannya masing-masing dalam sebuah lawatan. Entah kamu tukang parkir, entah kamu hanya yang pegang kamera, entah kamu tukang masak, semua memberikan bagiannya dan andilnya dalam partnya dalam sebuah lawatan. Jangan pikir api turun dari langit cuma karena Elia. Hari itu ada mereka, saudara dan saya, si tukang parkir ini, dengan saudara yang di rumah. Ada orang-orang yang mungkin tidak tertulis namanya, gak naik di atas panggung, yang meletakkan hidupnya untuk sebuah lawatan. Hari ini saya ingin ingatkan sekali lagi, Kristus itu harus tinggal di surga. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Tuhan tuh menunggu kita mengerjakan pemulihan ini. Ambil bagianmu dalam sebuah lawatan. Ambil bagianmu dalam sebuah pemulihan. Naikkan doamu, masakanmu. Apapun yang kamu bisa untuk mendukung pelayanan-pelayanan yang Anda punya. Sekali lagi, apapun hal terkecil. Bagian terkecil apapun yang kamu bisa berikan kepada Tuhan. Mainkan peranmu dalam sebuah lawatan besar di akhir zaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.